Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mereka duduk satu meja di acara Hari Nasional Arab Saudi Senin malam. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Nasional Arab Saudi di Jakarta. Di acara ini, Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Di acara tersebut, Prabowo sempat berbincang dengan Megawati. Meski begitu, Prabowo enggan membahas obrolannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Prabowo berkilah obrolan tersebut hanya seputar Hari Nasional Arab Saudi ke-83. Ada Pak sebulan sama Bu Mega itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Itu kan Hari Nasional Arab Saudi, ya. Pak, komitmen Indonesia sejauh ini? Senin lalu Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Nasional ke-83 Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yakut Holil Qumas. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pertemuan Megawati dengan Prabowo ditanggapi positif oleh sejumlah pihak. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan pertemuan tersebut merupakan hal biasa. Hal sama juga disampaikan anggota DPP Partai Gerindra Riza Patria. Ya apa-apa, nggak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada yang musuhan, semuanya deket akrab aja. Ini kan cuman dinamika politik yang insya Allah hanya akan terjadi sampai dengan bulan Februari. Setelahnya semuanya akan saling menghormati, saling memahami dan saling mendukung untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Jadi ya udah itu aja, nggak ada apa-apa. Dan yang pasti rempeyeknya Pak Luhut enak banget. Pada National Day Arab Saudi, Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarnoputri bisa duduk dalam satu meja berbincang-bincang. Tentu Bapak Prabowo senantiasa siap untuk dapat bertemu langsung dengan Ibu Megawati, membahas kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati selama ini sangat baik, dan juga PDIP dengan Partai Gerindra juga baik. Pemirsa, Prabowo Subianto bertemu dan duduk bareng satu meja dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka bertemu saat menghadiri Hari Nasional Arab Saudi. Ya, apakah pertemuan ini akan berlanjut ke pertemuan politik dari keduanya? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Bang Habibur Rahman, dan juga masih ditemani oleh pakar politik Muhammad Kodari. Saya ingin ke Bang Habibur Rahman dulu. Bang Habibur Rahman, adakah kemudian pertemuan lanjutan, perencana untuk pertemuan lanjutan antar keduanya, Pak Prabowo dengan Bu Mega setelah duduk satu meja? Satu hal pemandangan yang jarang kita lihat. Ya, saya nggak tahu persis apakah dalam waktu dekat akan ada pertemuan, tetapi ya kalau terjadi pertemuan itu bukan sesuatu hal yang aneh. Ya, namanya Pak Prabowo dan Mega itu bisa bertemu kapan saja. Misalnya hari ini terpikir untuk bertemu, besok bisa bertemu. Gitu. Jadi nggak ada masalah karena beliau berdua memiliki kedekatan secara psikologis sudah, secara pribadi sudah sejak sangat lama. Ya, kita tahu PDIP dapat dikatakan sebagai cinta pertamanya Partai Gerindra, ya nggak? 2009 kami berpasangan sebagai capres dan cawapres, ya, dan 2012 kami sama-sama mengajukan Pak Jokowi dan Pak Ahok dan menang gitu. Jadi kenangan dengan PDIP adalah sangat indah dan hubungan kami dengan PDIP sangat baik hingga saat ini. Begitu juga dan otomatis hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sangat-sangat baik hingga saat ini. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, oke lah memang kalau kita lihat nih kursinya berjarak ya. Tapi kan agak bisa lihat-lihatan nih samping-sampingan begitu. Ada makna tidak yang bisa kita tangkap? Apakah Bu Mega ini memang orang yang cukup sering datang ke acara kedutaan-kedutaan seperti itu? Atau mungkin memang ada sesuatu sinyal yang bisa kita tangkap? Jarang ya. Dan menurut saya sih, saya nggak ingat misalnya tahun lalu dan tahun sebelumnya itu ada kedatangan dari tokoh politik seramai seperti sekarang ini begitu. Dan Hari Nasional Arab Saudi kan pasti tiap tahun kan berulang kembali. Dugaan saya pertama karena memang Arab Saudi sekarang sedang mengalami perubahan sangat mendasar ya, secara orientasi ideologi, secara hubungan luar negeri dengan naiknya peran dari MBS ya, Pangeran Muhammad Salman begitu. Itu yang pertama, dan kelihatannya Arab Saudi ini makin moderat, Indonesia juga sebagai negara yang moderat juga menjadi lebih nyaman lah, lebih welcome. Nah yang kedua,
Arab Saudi itu kan identik dengan Islam. Bahkan saya pernah survei, di antara seluruh negara-negara di dunia, manakah negara yang paling Anda sukai gitu. Ini survei nasional. Jawabannya nomor 1 paling tinggi itu Arab Saudi. Jadi rakyat Indonesia itu punya feeling yang positif kepada Arab Saudi. Nah, feeling yang positif itu yang saya kira diharapkan akan dilihat oleh masyarakat Indonesia kalau lihat ada Bu Mega, ada Pak Prabowo di situ, begitu. Nah, dalam konteks itulah saya mau mengatakan begini, sebetulnya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo dalam konteks ini sebetulnya barangkali tidak sepenuhnya suatu kesengajaan, begitu. Jadi ini bisa ada di tempat karena bukan dorongan dari Prabowo dan dari Megawati, tetapi karena undangan pihak ketiga. Sama saya ketemu dengan misalnya Tisa di acara kawinan teman kita, misalnya begitu. Kan nggak sengaja, duduknya ujung-ujung, tetapi sebetulnya bukan karena kita janjian, tetapi karena kita hadir pada acara yang sama, begitu. Nah, dalam konteks itu sebetulnya saya mau mengatakan jangan berharap terlalu banyak dulu terhadap pertemuan ini, gitu. Karena pertemuan yang bermakna itu adalah apabila pertemuannya spesial, bukan pertemuan kebetulan. Lagian kalau misalnya ketemu begini, mau ngomongin apa sih? Kan gitu. Paling menu makanan. Iya, ini kan nasi kebulinya enak gak misalnya begitu. Jadi menurut saya sih jangan berharap terlalu banyak. Ini berarti sesuatu yang signifikan dan serius kalau misalnya ada pertemuan di restoran mana, kedua-duanya datang lalu keluar dengan pernyataan resmi. Itu baru. Atau misalnya yang sudah-sudah, pola yang sudah-sudah. Pak Prabowo itu datang ke Tuku Umar. Ya, datang ke Tuku Umar, ada media di situ, lalu kemudian keluar setelah pertemuan memberikan press release secara resmi. Nah, itu baru kemudian menurut saya something dalam konteks politik Indonesia. Kalau ini sih lebih kepada suatu kebetulan. Oke, Bang Habibur Rahman, ini hanya satu kebetulan. Bang Kodari bilang jangan berharap terlalu banyak, tapi juga ada banyak yang mengatakan bisa saja nih ini jadi satu awal tunas terbentuknya koalisi besar antara Gerindra dan juga PDIP. Halo, Bang Habibur Rahman. Kita tidak menutup diri. Namanya pertemuan apapun sengaja tidak sengaja adalah hal yang baik, namanya silaturahim. Juga mungkin kemarin Pak Prabowo, Pak SBY ketemu waktu acara PPAG kan, mungkin juga kebetulan, tapi kan bisa berujung ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Halo, Bang Habibur Rahman. Halo. Ya, silakan Bang. Iya. Halo, dengar? Bisa didengar? Ya, Bang, tapi bisa tidak mungkin pertanyaan? Tapi ada pertanyaan, Bang. Halo? Mungkin tidak ini menjadi tunas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang dari kata Bang Kodari tadi, mungkin ini kebetulan aja, tapi ini nanti bisa menjadi tunas untuk pertemuan intens. Tentu kita tidak menutup diri, namanya silaturahim, namanya menjaga komunikasi, ya. Terus kita jaga seperti halnya kan kayak saya bilang tadi, Pak Prabowo ketemu Pak SBY di acara PPABRI, bisa berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih serius, yang lebih ofisial. Nah, jadi kita tidak menutup diri, namanya komunikasi kita terus membuka diri. Baik, Bang Kodari, kalau kita lihat yang menarik adalah capres yang diundang hanya Prabowo, mungkin dia sebagai kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, tapi kita tidak lihat ada Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, sehingga ini muncul kemudian spekulasi-spekulasi yang kita bicarakan saat ini. Anda bisa membacanya seperti apa? Bukan mustahil bahwa memang pertemuan ini dalam tanda kutip disutradarai juga, diatur-atur misalnya oleh Pak Gusmen misalnya Menak Yakut gitu, mau mempertemukan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega misalnya begitu. Tetapi menyambung Bang Habib, menurut saya nggak bisa dibandingkan sepenuhnya, nggak apple to apple antara pertemuan Prabowo dengan SBY dalam acara PPABRI dengan pertemuan Prabowo dengan Bu Mega di acara Hari Nasional Arab Saudi. Nah, kalau Prabowo dengan SBY itu kan latar belakangnya SBY lagi jomblo, Demokrat lagi jomblo, memang mencari pasangan baru kan begitu. Dan karena kedua-duanya sama-sama PPABRI, lalu kemudian pernah koalisi di masa lalu, maka kemudian mudah ketemu dan bisa dikatakan bahwa pertemuan di PPABRI itu menjadi suatu pertanda atau tahapan menuju deklarasi kepada Prabowo. Nah, antara Prabowo dengan Bu Mega pada hari ini, capresnya kan beda. Tapi mungkin ada capresnya beda. Dan saya dengar nih ya, ini udah berbulan-bulan sebetulnya Pak Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega, minta waktu tapi belum dikabulkan, kira-kira begitu. Nah, barangkali itu tadi, barangkali Bu Mega diundang, Pak Prabowo diundang, duduk sama-sama, Bu, apa kabar, kapan bisa ketemu? Karena ketemu langsung Bu Mega mau bilang,
I'm sorry itu nggak susah gitu loh. Jadi barangkali benar juga bisa ketemu gitu. Tetapi pertemuannya bukan ini. Kita lihat saja apakah ada rencana pertemuan di antara keduanya, kata Alfa tadi menjadi sebuah tunas-tunas, atau mungkin akan ada rencana perbincangan dua poros, siapa tahu ya, kita tidak tahu. Karena politik itu sebetulnya misteri ya. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.